is he's got a mind to convince her. In New Mexico. Film berlatar pada tahun 1908. Kita diperlihatkan aksi baku tembak antara Sheriff melawan 3 orang penjahat. Sang Sheriff yang merasa tertekan kemudian berlari untuk menghindari mereka. Namun sang ketua penjahat yang bernama Ketchum menembaknya tepat mengenai pahanya, sehingga sang Sheriff tidak bisa berlari lagi. Setelah itu, Ketchum pun menanyai kemana rekan Sheriff yang satu lagi. Dengan beberapa ancaman dan siksaan, akhirnya Sheriff itu mengatakan bahwa temannya telah berlari ke arah timur. Karena jawaban dari Sheriff tidak jelas, akhirnya Ketchum pun membunuhnya dengan mencekik sampai kehabisan nafas. Kemudian scene berpindah ke tempat seorang petani yang bernama Henry. Henry adalah seorang duda yang memiliki 1 anak bernama Wyatt, sedangkan istrinya sudah meninggal karena penyakit TBC. Henry adalah seorang penjahat dan penembak jitu yang paling ditakuti saat masanya dulu. Namun kini ia memilih jalan yang benar dan hidup damai dengan kebaikan. Ia hidup beserta 1 anaknya dan juga kakak iparnya yang bernama Al. Di sebuah tempat terpencil, Henry sangat menyukai aktivitas yang mungkin sangat membosankan ini. Tapi ini lebih baik daripada kehidupannya saat dahulu. Berbeda dengan Henry yang sangat nyaman dengan keadaan ini, Wyatt malah sebaliknya. Ia merasa bosan dengan kehidupan yang mereka jalani. Namun walaupun begitu, Wyatt ini sangat patuh sekali terhadap ayahnya. Di saat sedang nampol kayu, tiba-tiba mereka melihat kuda yang lepas dan menuju ke arahnya. Di sana Henry menemukan bercak darah di pelana kuda tersebut. Merasa ada yang tidak beres, Henry berniat akan mencari siapa pemilik kuda ini, sedangkan Wyatt disuruh untuk menjaga kuda tersebut. Walaupun sebenarnya Wyatt sangat ingin sekali membantu ayahnya, tapi karena dia adalah anak yang baik, ia pun tidak mau membangkang perkataan ayahnya. Dengan kemampuannya sebagai mantan penjahat ternama, Henry sudah bisa menebak kemana jejak si pemilik kuda itu. Tidak butuh waktu lama, ia pun berhasil menemukan si pemilik kuda yang terkapar hampir mati. Setelah diperiksa, ternyata pria itu memiliki luka tembak. Tidak jauh dari tempat itu, Henry menemukan sebuah pistol dan juga tas yang penuh dengan uang. Puas dengan hal tersebut, Henry sedikit ragu-ragu untuk pergi atau membantu orang itu. Tapi karena ia tidak ingin terjadi apapun dan tidak ingin ada yang mengganggu hidup tenangnya, maka dari itu ia pun meninggalkan orang itu dan juga tas yang berisi uang. Namun entah apa yang dipikirkan Henry, tiba-tiba ia memutuskan untuk membantu pria tersebut dan membawa uang dan juga pistolnya. Sebagai sosok mantan penjahat, dengan lihai ia pun menutupi jejaknya dan membawa orang itu ke tempat kediamannya. Setelah sampai di rumahnya, Henry dan Wyatt pun segera mengobati pria tersebut. Lalu Henry menyuruh Wyatt untuk menahan lukanya agar tidak terjadi pendarahan serius. Di sana Henry lalu menyimpan uang dan pistol itu untuk diamankan. Tapi secara bersamaan, di sana Wyatt mengintip ayahnya. Esok paginya, Henry berniat untuk mencari dokter dan menyuruh Wyatt untuk menjaga dan mengawasi pria itu. Tidak lupa, Henry juga mengikat pria itu untuk antisipasi agar pria itu tidak pergi kemana-mana. Tapi dengan gegabah, Wyatt menyimpan pisaunya di dekat pria tersebut. Sementara di tempat lain, para penjahat memiliki pengintai dan pelacak terbaik. Dengan cepat, orang itu bisa menemukan jejak kemana targetnya pergi. Di sisi lain, setelah Henry pergi, di sini Wyatt semakin penasaran dengan benda yang disembunyikan oleh ayahnya, hingga akhirnya ia pun membukanya. Dan betapa terkejutnya dia ketika ayahnya menyembunyikan uang tersebut dan juga pistolnya. Namun tidak seperti layaknya anak bocil yang rela mengambil uang di dompet orang tuanya demi top up FF. Di sini Wyatt malah senang ketika ada satu pistol bagus. Jelas hal itu menjadi sebuah kesempatan bagi dirinya untuk berlatih menembak.
karena berlatih menembak adalah hal yang paling diinginkan sejak dulu. Namun sang ayah tidak pernah membolehkannya untuk menembak. Di dalam rumah, pria yang masih terluka itu pun mengingat insiden saat ia masih kecil, di mana dia menyaksikan perang Lincoln County dan melihat sang pembunuh terkenal yang bernama Billy the Kid tewas terbunuh di hadapannya. Jika kalian pernah baca sejarah koboi abad 19-an, pasti kalian tahu siapa itu Billy the Kid. Ia adalah seorang penjahat yang paling disorot dalam perang Lincoln County pada abad 18. Billy the Kid, konon selama 21 tahun hidup, ia telah membunuh orang sebanyak 20 lebih. Semasa hidup, The Kid hampir dihabiskan untuk keluar masuk penjara, berurusan dengan polisi dan ditangkap polisi. Namun dengan tubuh rampingnya, The Kid berhasil melarikan diri melalui cerobong asap dan melarikan diri ke Arizona. Di sana ia terlibat dalam pencurian kuda. Seperti dilansir laman Sparkus Educational, The Kid bekerja sebagai pencuri kuda di Arizona. Lalu setelah itu ia kembali ke Meksiko dan bergabung dengan sekelompok penembak jitu dan pencuri ternak yang terlibat dalam perang Lincoln County. Perang Lincoln County adalah sebuah perang yang terkenal antara peternak dan faksi perdagang di Lincoln County pada 1878. Setelah itu, Billy the Kid yang memiliki tubuh ramping, gigi depan bengkok yang menonjol dan suka menyanyi, pergi kabur dan melanjutkan kehidupan penjahatnya yaitu mencuri ternak dan kuda, berjudi dan membunuh orang. Satu pesan terakhir dari kejadian itu, dia mengingat ada seseorang yang mengatakan tundukkan kepalamu, kau akan baik-baik saja. Sampai saat ini ia tidak tahu siapa orang yang mengatakan itu. Setelah puas berlatih, Wyatt kemudian menyimpan pistol tersebut ke tempat asalnya. Namun di sana ia dibuat penasaran dengan kotak penyimpanan ayahnya. Merasa penasaran, ia pun membuka berangkas itu dan menemukan tembolok dokumenter, yang mana di dalamnya terdapat berita Lincoln County. Seperti penjelasan di awal bahwa perang Lincoln County terjadi pada tahun 1878 dan semakin terkenal setelah keterlibatannya Billy the Kid dalam perang tersebut. Namun saya tidak akan membahas panjang lebar lagi tentang ini, tapi jika kalian penasaran, kalian bisa baca di Google ataupun beli buku-buku yang menceritakan Billy the Kid dan perang Lincoln County. Di dalam berita itu, pria bernama Pat Garrett menjadi tenar setelah berhasil membunuh Billy the Kid. Namun di sini Wyatt tidak menghiraukan berita tersebut dan menyimpan kembali dokumen tersebut. Kembali lagi ke Henry, yang mana ternyata dia sedang mengamati pergerakan 3 penjahat yang sedang mencari jejak si pria yang diselamatkan oleh Henry. Sementara di pihak penjahat, dengan kemampuan dan insting kuatnya, ia bisa menebak bahwa pria tersebut sudah dibawa oleh seseorang tanpa meninggalkan jejak apapun. Ia menyadari bahwa orang tersebut bukanlah orang sembarangan, karena orang itu pandai menutupi jejak. Tanpa mereka sadari, ternyata Henry sedang memata-matai mereka di dalam semak gandum. Namun tidak lama, si pelacak berhasil menyadari keberadaan Henry. Tapi Henry lebih pandai dalam melarikan diri sehingga ia tidak berhasil ditemukan. Sementara di rumah, Wyatt tidak menyadari bahwa pria tersebut sudah siuman dan berhasil melepaskan ikatannya. Kemudian pria itu mencoba untuk melukai Wyatt, namun untungnya Henry datang dengan tepat dan membuat pria itu pingsan. Tidak ingin terjadi hal yang tidak-tidak, Henry pun kembali mengikat pria tersebut. Sembari ingin mengeluarkan peluru dalam tubuh pria itu, hal itu juga dimanfaatkan Henry untuk bertanya tentang siapakah dia dan kenapa dia bisa terluka seperti ini. Dengan pelan, Henry mencoba mengeluarkan peluru sambil bertanya. Dan pria itu juga menjawab bahwa dirinya adalah seorang sheriff. Ia bernama Curry. Curry malah menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat ini, karena 3 penjahat sadis itu akan mendatangi mereka dan mungkin akan membunuh Henry dan anaknya. Setelah berhasil mengeluarkan peluru dalam tubuhnya, tidak lama datanglah 3 penjahat tersebut ke tempat rumahnya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Henry sebagai sosok mantan penjahat ini tahu apa yang harus ia lakukan. Ia kemudian keluar dan menanyai mereka tujuan mereka datang ke sini. Dan Ketchum menjawab bahwa mereka datang ke sini untuk mencari Curry. Mereka mengaku sebagai seorang sheriff dari Woods County dan akan menghukum Curry yang dikatakannya adalah seorang penjahat berdarah dingin, perampok, dan banyak lagi kejahatan yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Namun di sini malah menimbulkan kecurigaan Henry ketika Ketchum mulai mengajukan pertanyaan tentang identitas dan keluarga Henry sendiri.
Henry sebagai seorang yang ramah menjawab mulai dari nama panjangnya yang bernama Henry McCarthy dan mempunyai kakak ipar dari marga Hobbs atau marga yang mayoritasnya petani. Tapi di sini Ketchum malah semakin penasaran dengan sosok Henry karena mendengar nama belakangnya ialah McCarthy, yang mana dia sendiri pernah mendengar seseorang penjahat terkenal yang namanya sama yaitu McCarthy. Tak ingin banyak ditanya, Henry pun dengan tegas mengatakan apa hubungannya hidupku dengan misimu. Tanpa mau terlibat kontak, Ketchum pun pergi dari tempat itu. Karena melihat peluru di pistol yang kosong, Henry akhirnya tahu jika Wyatt sudah lancang mencoba pistolnya tanpa izin dirinya. Di sini sebenarnya Henry tidak ingin anak satu-satunya memegang senjata bahkan pisau sekalipun. Wyatt yang merasa kesal karena selalu dilarang-larang dengan durhakanya memaki-maki ayahnya yang hanya seorang pria tua dan tidak bisa dibanggakan. Stupid, worthless old man. Sementara Carrie mengatakan bahwa ketiga orang tadi sebenarnya adalah perampok yang membegal kereta Adam Express. Saat itu Carrie dan partnernya yaitu Ken sempat mengejar mereka dan berhasil membunuh 2 orang dari komplotan Ketchum. Tapi keadaan terbalik hingga akhirnya Ken terbunuh seperti di awal film. Lalu Carrie merampas tas uang dari mereka dan berusaha kabur secepatnya. Ia juga sempat tertembak di dadanya sampai akhirnya terkapar di tempat Henry menemukannya. Namun yang jadi pertanyaan Henry, mengapa uang tersebut tidak langsung dikembalikan ke Ricky kepolisian Wood County? And why ain't you back with it in Woods County? Di tempat lain, Ketchum dan kawan-kawan sebenarnya sudah tahu jika Carrie memang ada di rumah Henry. Ia bisa saja langsung menembak Henry, tapi dia tidak yakin Henry adalah seorang petani biasa karena melihat cara ia memegang pistolnya yang terlihat sangat profesional. He didn't hold that pistol like any farmer I've ever seen. Tapi salah satu anak buah Ketchum yang bernama Dugan malah tidak setuju dengan apa yang dikatakan Ketchum. Dugan mengatakan bahwa Henry hanyalah seorang petani biasa yang sangat mudah sekali untuk membunuhnya. Dengan memaksakan diri, ia pun bertekad akan pergi ke rumah Henry dan membunuh orang-orang di sana. Sedangkan Ketchum dan Stillwell akan pergi menyewa senjata sembari mencari info tentang Henry ke saudara iparnya yaitu Al. Find out if he's got anything interesting to tell us about. Sementara di rumah, Henry kembali membuka identitas asli dari Carrie. Henry bertanya tentang perjalanan hidupnya, dan Carrie pun menceritakan bagaimana dia memulai karirnya sebagai sheriff sampai masa kecilnya yang tinggal di New Mexico, di mana Carrie pernah menyaksikan kematian kriminal ternama yaitu Billy the Kid, sang legenda Out West yang dibunuh oleh teman Carrie yaitu Peter Maxwell. Bahkan Carrie mengetahui penyebab Billy the Kid mati yaitu kehabisan darah karena tertembak 2 peluru di dadanya. Ada satu kalimat yang paling teringat saat insiden tersebut. Sebelum ditembak, Billy the Kid meminta Carrie untuk menundukkan kepalanya agar dia tetap aman. Mendengar cerita Carrie, Henry langsung menyuruhnya segera kabur malam itu juga. Tujuannya untuk menghindari kekacauan jika mana anak buah Ketchum kembali datang. Tapi ketika Henry mengembalikan pistolnya dan akan mengambil tas uang milik Carrie, tiba-tiba ternyata yang menembak adalah Dugan. Di sini lengan Wyatt terserempet peluru, sedangkan Carrie langsung pingsan karena lukanya yang masih belum sembuh. Akhirnya insting Henry menyadari jika Dugan sedang bersembunyi di bawah rumah dan sedang bersiap-siap untuk menembak. Dengan cerdasnya, Henry pun melemparkan buku agar mengetahui lokasi Dugan. Kemudian ia segera mengambil shotgunnya, lalu keluar dari rumah dan memburu Dugan tanpa adanya rasa panik sedikit pun. Karena Dugan tidak mau membocorkan lokasi 2 temannya yang lain, Henry langsung membunuhnya dan membuang jasadnya untuk makanan babi. Namun Henry melihat sebuah tanda perampok di lengannya Dugan. Setelah itu Henry mengobati luka di tangan anaknya, dan Wyatt pun menanyakan identitas asli ayahnya. Karena dia sudah melihat banyak hal-hal yang mencurigakan, mulai dari potongan-potongan koran yang disembunyikan di dalam lemari, sampai skill menembak Henry yang sangat profesional. Namun di sini Henry hanya menjawab bahwa jauh sebelum mengenal istrinya, Henry pernah melakukan sesuatu yang membuat dirinya sangat menyesal. Don't believe a bit of it. You ain't heard a word I just said. Keesokan paginya, Ketchum mencoba mengorek informasi tentang Henry dari Al di peternakannya. Do what I can. Tapi karena Al mencoba melawan, Stillwell langsung menonjoknya hingga pingsan dan menyiksanya. Supposed to be some kind of lawman or something. That's what I'm trying to figure out. Setelah itu Ketchum pun datang ke rumah Henry membawa Al yang sudah terluka parah. Ia juga membawa komplotannya yang sangat banyak.
gentlemen need something? Anybody home? Ketchum berjanji akan membiarkan Henry, Wyatt, dan juga Al untuk kabur, dengan syarat Carrie harus diserahkan bersama uangnya. See, your horses are already saddled. Tapi karena Henry menolak, Stillwell menunjukkan Al yang sudah terluka parah. Melihat itu, Henry segera mengambil senjatanya, lalu memberikan pistol ke Wyatt untuk berjaga-jaga. Wait for me there. Tanpa rasa takut sedikit pun, Henry keluar rumah dan mengancam akan membunuh mereka semua jika tidak segera pergi. Ia juga meminta untuk segera menyerahkan Al. You do that, and I'll let you live. Tanpa mengetahui siapa sosok Henry sebenarnya, Ketchum dan teman-temannya pun hanya menertawakannya, karena sudah jelas komplotan Ketchum jauh lebih banyak. You hear that, fella? Alih-alih ingin memberi kesempatan kepada Al agar tetap hidup, Ketchum kembali bertanya tentang Henry sebenarnya. Namun Al menjawab, jangan biarkan kau membuka gerbang badai neraka dalam kedamaianmu. The hailstorm you fixing to let loose. Sampai akhirnya Al pun ditembak mati dan terjadilah. You still with us? Ketchum membunuh Al sebagai balasan yang impas atas kematian Dugan. Henry pun menyalahkan Wyatt yang gegabah, lantas ia menyuruhnya untuk tetap menundukkan kepalanya agar tetap aman. Keep your damn head down. You'll be all right. I just killed your man Al here. Mendengar kata-kata Henry barusan, Carrie pun teringat dengan Billy the Kid yang pernah mengatakan hal yang sama kepada dirinya saat kecil. Itu artinya sang legenda hidup Billy the Kid atau William Henry Bonney masih hidup sampai sekarang. Henry sebenarnya adalah Billy the Kid yang memasukkan kematiannya sendiri dengan bantuan Pat Garrett. Kalian masih ingat dengan berita koran yang dilihat oleh Wyatt di scene sebelumnya. Di sana ia menjadikan nama samarannya sebagai William Henry McCarthy, yang tidak jauh dari nama aslinya yaitu William Henry Bonney. Dia mengganti nama belakangnya Bonney dengan nama istrinya yaitu McCarthy, tujuannya agar orang tidak mengenalinya. He helped escape. It's who? Miriam. Oh, what is he talking about? Bonnie. Oh, Dengan gagahnya, Henry pun menghabisi para pasukan Ketchum. smart choice, friend. Terlihat bagaimana jati diri Henry keluar sebagai sosok penembak jitu. Di sini ia berhasil membunuh 7 orang sekaligus, menyisakan Stillwell sendirian. Stillwell pun berpura-pura menyerah kepada Henry, namun tiba-tiba Te quedas con el dinero. Déjame ir. Además tiene que morir. ¡Hijo de chingada! tanpa rasa takut sedikit pun ia berhasil menembak Stillwell tepat mengenai matanya. Namun tidak lama, Ketchum ternyata masih hidup dan berhasil kabur. Alhasil mereka pun saling kejar-mengejar sampai ke hutan. Di sana mereka saling menembak sampai akhirnya Henry berhasil membunuh Ketchum. Setelah berhasil membunuh mereka semua, Wyatt diminta mengambil air dan kain untuk Carrie yang terluka, dan Henry juga akan memanggil dokter untuk menyembuhkannya. Namun ketika Henry menyobekkan lengan baju Carrie untuk mengikat pendarahan di kakinya, terlihat tanda perampok yang sama persis seperti di lengan Dugan, dan inilah yang terjadi. Ternyata tanda tersebut adalah simbol perjanjian antara Carrie dan Ketchum. Usut punya usut, Carrie memang jujur soal cerita dirinya yang bekerja sebagai sheriff. Namun sebenarnya dia juga ikut terlibat dalam aksi pembegalan kereta Adam Express. Namun karena Carrie dan rekannya mengkhianati Ketchum, akhirnya mereka berakhir dengan saling tembak. They hung me to the end of the earth. Uang Ketchum dicuri oleh Carrie dan berakhir seperti di awal film. Dan akhirnya terjawab sudah kenapa Carrie tidak mengantarkan uang tersebut ke kepolisian. Ternyata dia dan rekannya Ken adalah oknum kepolisian yang korup. Tidak lama ia berterima kasih kepada Henry karena telah menolongnya. Tapi sekarang Carrie tidak akan menyanyiakan kehormatan untuk membunuh sang legenda Billy the Kid. Oh, I sure as hell can believe it now.
Tepat ketika Henry akan ditembak, tiba-tiba untungnya Wyatt lebih dulu menembak Carrie. Namun 3 peluru yang bersarang di badannya membuat Henry semakin lemah. Kemudian dia berpesan kepada anaknya bahwa setelah berita kematiannya tersebar, cepat atau lambat, Wyatt akan mengetahui rumor tentang siapa ayahnya sebenarnya. Henry juga sangat bersyukur telah memiliki Wyatt sebagai anak yang menemaninya hingga akhir hayatnya, dan berharap Wyatt bisa menemukan jalannya sendiri. Sampai akhirnya William Henry Bonney atau sang legenda Billy the Kid menghembuskan napas terakhirnya. Di akhir film, Wyatt yang sangat terpukul atas kepergian ayahnya, lantas mengubur ayahnya tepat di samping makam ibunya. Setelah itu, Wyatt mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan tempat halaman ia besar. Ia sudah siap untuk menghadapi dunia yang sebenarnya.